Belakangan ini di kolom komen video YouTube kita banyak yang nanyain Rico di mana, Rico di mana. Sayang sekali kita punya kabar yang kurang mengenakan. Kalau kalian udah ngikutin Kalsa Gadget sejak lama pasti tahu kalau Rico tuh suka trading. Dan dengan maraknya kasus afiliator belakangan ini, kita nggak tahu apakah Rico juga sudah terjerat kasus hukum seperti saudara Ika ataupun saudara DS. Kita nggak tahu karena beberapa hari ke belakang kita lihat story-nya Rico, dia juga ada di kejaksaan. Jadi kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi sama Rico ya. Tapi daripada kalian ngikutin orang-orang itu yang pengen cepat kaya dengan instan menggunakan aplikasi-aplikasi yang nggak jelas, mending kita saranin kalian beli laptop satu ini. Karena ini adalah laptop bisnis dari Lenovo yang pastinya menunjang pekerjaan kalian dalam dunia bisnis. Dan kita akan uji hari ini apakah hanya dengan menggunakan AMD Athlon Gold 3150 ini mampu menemani kegiatan kalian selama sehari-hari dalam urusan pekerjaan tentunya. Kita langsung cek B-roll yang terlebih dahulu. Ini adalah Lenovo V14 ADA dan spesifikasi lengkapnya kalian bisa lihat di sebelah seperti biasa. Dia menggunakan prosesor AMD Athlon Gold 3150U dan dibekali dengan OS Windows 10 dan juga Office Student 2019. Untuk harganya sendiri sebenarnya di awal dia launching di sekitar tahun 2020 itu ada di kisaran 4,8 jutaan. Tapi sekarang dia udah naik di 6,5 sampai 7 jutaan. Dan laptop ini dibekali dengan garansi 1 tahun oleh Lenovo. Habis ini kita bakal bahas desainnya seperti apa. Secara keseluruhan dia bisa dibilang mirip sama IdeaPad 3 tapi versi budgetnya ya, bisa dilihat sendiri dia menggunakan material body dengan kualitas plastik yang ya bisa dibilang sedikit lebih murah. Tapi overall build-nya tuh tetap solid, flexing pada bagian layarnya juga nggak banyak-banyak banget. Untuk logo Lenovo penempatannya masih sama di bagian kanan dari palm press dan juga bagian punggung layar sini. Dan untuk dimensi laptop ini ada di 32,7 kali 24,1 untuk panjangnya lebar dan ketebalan di 1,99 cm dengan bobot 1,6 kg. Jadi ya standar aja untuk laptop kelas entry level. Dan untuk layout keyboardnya sendiri dia seperti Lenovo pada umumnya atau kita bisa bilang persis IdeaPad banget. Feel mengetiknya berasa padat tapi nggak sombok itu, butuh sedikit effort untuk menekan tombol-tombol ini. Ada sedikit tekstur juga kayak sandpaper gitu di bagian keycapsnya yang pasti untuk grip ekstra. Jadi kalau tangan kalian yang gampang keringetan, harusnya masih cukup nyaman mengetik di laptop satu ini. Dan karena desainnya sebenarnya nggak spesial-spesial banget, kita bisa berikan skor untuk desain 7 poin. Kita lanjut ke bagian layarnya. Untuk bezel di sisi kiri dan kanan sebenarnya cukup tipis, tapi untuk bagian bawah sendiri itu lebar banget jarak dari layar ke bagian engselnya. Sementara layarnya sendiri berukuran 14 inch dengan resolusi HD 1366x768 pixel. Panelnya masih menggunakan TN seperti layaknya laptop entry level pada umumnya. Dan color gambutnya sebenarnya nggak ada keterangan jelas di internet ataupun di produk guide-nya Lenovo, tapi kemungkinan besar ini 45% NTSC kalau kita ngelihat dari profil warnanya. Dan untuk tingkat kecerahan sendiri ada di 220 nits menurut klaim dari Lenovo, serta refresh rate ada di 60 Hz. Dan untuk skor layar ini kita bisa berikan 7 poin. Untuk port, ini sebenarnya cukup lengkap untuk laptop kelas entry level, di mana di sebelah kanan terdapat card reader full size dan juga audio combo jack 3,5 mili. Sedangkan di bagian kiri terdapat DC-in untuk power input, HDMI 1.4, USB Type-A 2.0, dan juga dua buah USB Type-A 3.2 Gen 1. Yang kurang sayang sekali adalah RJ45 ataupun Ethernet port, di mana ini port yang penting banget untuk bikin koneksi internet kalian lebih stabil saat bekerja. Selanjutnya untuk fiturnya, dia menggunakan Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth 5.0 dual band. Yang ini menarik juga karena rata-rata laptop entry level menggunakan Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth 4.0, tapi di sini udah pakai yang 5.0. Selanjutnya tentu aja ada software Lenovo Vintage, tempat kalian mengatur segala hal terkait laptop ini, mulai dari sistem update, security, dan juga hardware scan-nya. Dan yang menyenangkan, di laptop kelas entry level ini dia masih disediakan untuk 3 buah power mode, yaitu mode turbo, balance, dan juga power saving, di mana nggak banyak laptop entry level yang menyediakan power mode ini. Dan kayak gini tampilan webcamnya, dia masih menggunakan VGA dan dia sebenarnya nggak bisa banyak komen sih karena ini laptop termasuk entry level juga. Ya kira-kira sama lah sama kayak Celeron yang sempat kita review kemarin, sama-sama menggunakan webcam yang modelnya kayak gini. Jadi untuk skor fitur keseluruhan kita bisa berikan skor 7,5 poin. Sekarang kita akan bahas lebih detail soal jeroannya, mulai dari prosesor terlebih dahulu, dan nanti kita akan uji apakah dengan AMD Athlon Gold ini udah cukup untuk kebutuhan sehari-hari kalian. Dia menggunakan AMD Athlon Gold 3150U dengan 2 core dan 4 thread. Jadi prosesor ini sebenarnya bisa disandingkan dengan Intel Core i3 yang sama-sama punya 2 core dan 4 thread, dan tentunya performanya lebih jauh bisa diandalkan dibandingkan Intel Celeron N4020 yang udah sempat kita review di video-video sebelumnya.
Untuk clock speednya, dia base-nya ada di 2,6 GHz dan boost-nya mencapai 3,3 GHz. Untuk fabrikasi sendiri menggunakan 14 nanometer dan L3 case di 4 MB. Serta TDP maksimum prosesor ini ada di 15 Watt. Sekarang kita akan masuk ke pengujiannya. Dan untuk pengujian ini kita sebenarnya melakukan selama 2 kali. Yang pertama menggunakan RAM bawaan laptop ini yaitu 4 GB single channel. Dan yang kedua kita upgrade RAM-nya jadi dual channel 8 GB. Tapi untuk beberapa tes dia kenaikan performanya nggak signifikan. Jadi untuk pengujian yang dual channel kita akan tampilkan hanya di beberapa pengujian yang memang benar-benar kelihatan bedanya. Yang pertama untuk R15 kita dapatkan skor 5 poin dan multicore-nya di 811 poin. Lalu kita lakukan pengujian untuk looping selama 10 kali untuk menguji konsistensinya bagaimana dan kita dapatkan average-nya ada di 807 poin. Selanjutnya kita uji untuk CPU render menggunakan Blender 3D model BMW dan kita dapatkan CPU render di 19 menit 2 detik. Ini itu sangat jauh, sangat berasa dibandingkan Intel Celeron yang sempat kita uji kemarin di mana dia bisa dapat di 1 jam 20 menitan bahkan hampir 1,5 jam. Dan untuk CPU dual channelnya kita bisa dapatkan di 18 menit 27 detik, jadi lebih cepat hampir 30 detik. RAM bawaan laptop ini 4 GB DDR4 dengan speednya di 2400 MHz dan ada satu slot SODIMM di mana kalian bisa tambahkan RAM hingga maksimum 12 GB alias 4 GB bawaan dan 8 GB yang terpasang di SODIMM. Untuk storage sendiri menggunakan SSD NVMe PCIe dengan kapasitas 256 GB. Dengan speed rate-nya ada di 2345 MB per second dan write-nya di 1208 MB per second. Kebanyakan laptop entry level pakai SSD dengan speed yang segini, jadi ini hal yang wajar bisa dapat speed di 1000 sampai 2000-an MB per second. Kita lanjut untuk graphic card, dia menggunakan Radeon RX Vega 3, jadi berbeda dengan Ryzen 3 ataupun Ryzen 5 dan Ryzen 7 yang menggunakan Vega 8. Dan kita akan uji untuk kemampuan rendering dari prosesor dan juga VGA-nya ini untuk rendering video di Premiere. Durasi 1 menit, 4K cut to cut tanpa efek dan hanya single layer. Dan untuk single channelnya kita dapatkan skor di 12 menit 51 detik. Sedangkan untuk dual channel kita bisa dapatkan hasil segini. Semakin jauh, lebih jauh, dan makin jauh ninggalin Celeron. Canda Intel. Untuk pengujian simulasi gamingnya, kita sekali lagi mendapatkan hasil yang cukup berbeda di antara single channel dan juga dual channel RAM-nya. Untuk time space, untuk skor single channel di 344 poin, sedangkan dual channelnya di 446 poin. Ya lumayan lah, bisa naik sekitar 100 poin. Sementara untuk fire strike sendiri, untuk single channel di 880 poin, sedangkan di dual channelnya 1165 poin. Artinya naiknya tuh cukup banyak, hampir 300-an poin. Dan untuk suhu di physics test sendiri di Fire Strike, dia mengalami penurunan saat di dual channel. Dimana untuk single channelnya CPU-nya ada di 71,5 derajat dan GPU-nya di 51 derajat. Sementara untuk dual channelnya CPU ada di 69,75 derajat dan GPU-nya di 49 derajat. Artinya ini sangat berasa banget penambahan RAM ini bisa bikin performa CPU dan GPU jadi nggak terlalu forsir lah. Sementara untuk stress test keduanya lolos, di mana untuk single channelnya di 98,9%, sedangkan dual channelnya dia naik ke 99,3%. Artinya sebenarnya performa spek standar laptop ini tuh udah sangat mumpuni banget dan sangat stabil. Jadi untuk skor performance keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin. Dan berikut adalah grafik perbandingan Fire Strike laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Dan kalau Intel Celeron aja udah diungguli sama laptop ini, kita akan coba apakah kali ini dia bisa ngerunning game-game seperti yang bisa kita mainkan dan apakah performanya setara sama Intel Core i3. Kayak gini hasilnya. Untuk pengujian game kali ini kita semuanya menggunakan dual channel 8GB ya, tentunya supaya performanya jadi lebih maksimal untuk bermain game. Dan game pertama itu Dota 2 dengan setting resolusinya di 1366x768 pixel HD dan setting grafiknya kita buat di rata kiri, tapi untuk rendernya kita buat di full render. Dan untuk game satu ini kita masih bisa dapatkan di atas 60-an FPS, ya kadang sampai tembus di 70-an FPS. Untuk GPU kepakai di sekitar 80-100%, CPU-nya kepakai cuman di bawah 60% sih rata-rata. Sedangkan untuk suhunya sama-sama ada di kisaran 60 sampai ya 61 derajat mungkin. Dan RAM-nya kepakai di sekitar 5,2 GB. CSGO dengan setting resolusi di HD 1366x768 pixel dengan setting grafiknya kita buat di medium semuanya. Kita bisa dapatkan game ini berjalan di kisaran 40 sampai 50-an FPS. Dan untuk load GPU-nya udah pasti 100%. CPU-nya ada di 60-an, 50 sampai 60-an persen dengan suhunya itu sama-sama di sekitar 65 sampai ya 60-an derajat lah.
Untuk RAM-nya sendiri dari 8 GB yang kita pasang dia kepake di sekitar 5,3 GB. Selanjutnya untuk Valorant dengan setting resolusi tetap di HD 1366x768 pixel. Dengan grafiknya kali ini kita masih bisa dapatkan di medium dan lancar banget, bisa ada di kisaran 70-an sampai 90-an fps. Ya ini kira-kira setara lah ya sama Core i3. Cuman mungkin terbatas karena layarnya aja, dia cuman support untuk HD. Harusnya kalau misalnya Full HD dia bisa mainin Valorant juga dengan FPS yang lancar juga sih harusnya. Terakhir kita akan nyobain di Genshin Impact, dan untuk game satu ini settingannya tetap dengan resolusinya HD 1366x768 pixel, sedangkan untuk setting grafiknya sendiri kita buat di lowestnya. Ditambah lagi untuk VSync kita matikan juga, dan ini kita dapatnya cukup lancar, dimana dia bisa dapat di kisaran 40-an sampai bahkan di atas 50 fps, hampir menyentuh 60 fps, jadi lancar banget, bisa dilihat cukup smooth lah ya untuk jalanin game ini di settingan lowestnya. GPU-nya ada di 70-an derajat dengan load 100%. Sekali lagi tentu saja untuk CPU-nya sama di 70-an sampai 71 derajat dengan load-nya kali ini ada di 70-an persen. Kadang bisa ngedrop sampai ke 50 sampai 60-an gitu, cuman ya rata-rata dia ada di 70-an persen. Kayak gini jeroannya dari Lenovo V14 ketika dibongkar. Untuk cooling sistemnya cuma terdapat satu fan dan satu buah heat pipe seperti biasa, dan di bagian tengah ada slot SODIMM tempat kalian bisa upgrade RAM, dan pojok kiri bawah terdapat ada slot SATA untuk kalian bisa upgrade storage-nya, baik itu menggunakan hard disk ataupun SSD SATA, karena tentunya 256 GB itu pasti nggak akan cukup untuk menyimpan data-data bisnis kalian, baik itu penjualan ataupun transaksi lainnya dalam jumlah yang besar. Dan terakhir masalah baterainya sendiri, dia menggunakan kapasitas 4030 mAh dengan 30 Wh. Konsumsi dari laptop ini juga termasuk cukup bagus, dimana saat kita menguji menggunakan PC Max 10 Modern Office kita bisa dapatkan waktu di 9 jam 46 menit. Artinya ya hampir 10 jam lah. Itu dengan mode power laptop ada di balance, lalu juga tingkat kecerahan layar kita turunkan 50%, serta WiFi kita matikan. Dan tentunya karena laptop ini juga punya settingan untuk performance mode-nya juga, jadi kalian bisa ganti-ganti menyesuaikan dengan kegiatan kalian dan bisa punya waktu dataan baterai yang tentunya lebih baik lagi. Jadi untuk skor dataan baterai kita bisa berikan skor 8 poin. Dengan kemampuan yang bisa disejajarkan dengan Core i3, ini laptop yang sangat menarik sebenarnya dan memang cocok banget buat dijadikan laptop bisnis karena kemampuan prosesor dual core dan 4 thread-nya ini pastinya bikin workflow kalian dalam urusan input dan ngolah data itu nggak akan terganggu sama sekali. Poin minusnya mungkin di harganya yang melambung tinggi dibandingkan dengan harga saat launching, di mana beberapa hal kayak kualitas layar dan material body yang masih bisa kita maklumi kalau ada di laptop di bawah 6 juta, tapi sekarang jadi kelihatan kurang menarik karena kenaikan harga tersebut. Jadi untuk laptop ini total skornya setelah kita bagi 5 adalah 7,5 poin. Ngomong-ngomong gimana ya nasibnya Rico sekarang? Gimana Kristo? Belum ketangkep. Masih belum.